Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. 3 bulan telah berlalu, aku sudah mendekati masa iddah dan juga sudah resmi menjanda. Setelah bertemu di hari persidangan, Mas Darin sama sekali tidak menjenguk anaknya hingga saat ini. Sampai anakku benar-benar rindu dengan ayahnya. Bu, ayo, Mimi mau ketemu ayah. Aku mengangguk. Sebentar ya, nunggu ibu menyelesaikan tugas kerja ibu dulu. Hanya 2 jam saja, kataku, sambil menatap laptop di depanku. Hari ini bulan ketiga aku menulis di platform online. Penghasilanku lumayan. Bisa menampung kehidupan keluarga. Bisa juga untuk menabung. Ceritaku lumayan cukup digemari. Tapi nggak lama kan Bu? Tanya Meme. Enggak sayang, sama nunggu ibu dapat gaji nunggu hari ini ya. Nanti kita ke rumah ayah, sama bawakan oleh-oleh untuk ayah dan tante Tika, kataku. Kedua bola mata bulat Meme berbinar. Asik, jika ibu gajian tandanya aku bisa beli mainan. Dia meloncat kegirangan. Kembali meneruskan pekerjaanku setelah selesai menulis, aku langsung mempublikasikan di aplikasi novel online tersebut. Memantau di grup para penulis, aku terkejut mendengar kabar jika gajian sudah masuk ke akun penulis masing-masing. Sehingga aku langsung membuka laptop kembali dan mengintip saldo yang masuk. Aku terbelalak, bulan ketiga ini aku mendapat gaji yang lumayan besar, hingga tanganku gemetar menatap nominal yang masuk. Bergegas langsung menarik uang itu memindahkan di nomor rekeningku. 30 juta rupiah, tanganku gemetar dan air mataku terjatuh. Meme, teriakku, ibu akan membelikanmu baju dan juga mainan. Ayo, cepat siap-siap. Semakin kesini gajiku bertambah. Yang awalnya hanya 2 juta, lalu 5 juta, kali ini 30 juta. Karena senang, aku langsung menutup laptopku dan memandikan Meme. Gadis kecil ini tampak senang. Kenapa? Dia tersenyum. Mainan baru aku suka, Bu. Aku akan membeli sepeda listrik untukmu, biar nanti kalau berangkat sekolah ibu bisa mengantarmu. Meme semakin tersenyum lebar. Selesai beres-beres, kami pun memesan taksi online. Datang ke rumah Mas Darin agar tidak membawa tangan kosong, meskipun dia selama ini tidak mau tahu tentang anaknya dan memberikan nafkah anaknya. Aku tidak mempermasalahkan itu. Selain aku bisa mencari uang sendiri. Setelah sampai di pusat perbelanjaan, Meme berlari lalu masuk ke dalam. Bu, aku mau ini. Iya, tapi satu saja ya. Hore, teriaknya gembira. Kamu mau ini? Tiba-tiba ada seorang laki-laki membawa 1 set mainan boneka. Tadi aku melihat Meme membawa 2 mainan ini. Kelihatannya dia suka keduanya. Suaranya yang familiar, aku mendongak. Menatap manusia yang pernah singgah di hatiku. Ya, itu Mas Hendra. Maaf, tidak perlu, saya tidak mengajarkan anakku untuk berlebihan. Lalu menarik tangan anakku. Din, Kak, ini berapa? 200 ribu, sama buah apel dan juga melon. Semuanya 390 ribu. Aku membayar melalui kartu debit. Din, panggilnya lagi. Aku sama sekali tidak menoleh. Mas, kayaknya ini bagus untuk susu promil. Aku menoleh wanita itu yang kurasa bernama Iva, yang telah dinikahi Mas Hendra 3 bulan lalu. Terima kasih, jawabku, lalu membawa barang yang telah aku beli. Menenteng barang belanjaan lalu memesan taksi online kembali. Aku tidak salah dengar, Iva membeli susu promil. Katanya tidak mencintai, tapi juga tiduri. Sampai beli susu promil segala. Aku tersenyum miris. Kenapa kamu cuek? Apa kamu lupa sama aku? Tiba-tiba sosok Mas Hendra sudah berdiri di belakangku. Sambil memainkan ponselnya, aku menoleh ke belakang, padahal di dalam sana ada istrinya sedang membayar barang belanjaannya, tapi justru dia di luar malah mengajakku berbicara. Aku tak menyahutinya karena aku sama sekali tidak pernah berhubungan. Selalu mengabaikan chat darinya selama ini. Aku menghindar. Din, kenapa diam? Mas, tolong jangan seperti ini. Jadilah laki-laki yang mahal. Hanya cukup dengan 1 perempuan. Setelah mengatakan itu, aku masuk ke dalam mobil taksi yang telah aku pesan. Menarik Meme dan masuk meninggalkan Mas Hendra yang masih berdiri di depan toko. Jika aku mau, aku bisa menjadi orang ketiga di hubungan mereka, tapi aku tidak mau itu. Aku pernah merasakan bagaimana dihianati. Sesuai maps, Pak, kataku. Mobil melaju dengan kecepatan sedang. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mobil kami telah sampai di kediaman Mas Darin.
Tiba-tiba memori otakku berputar beberapa waktu yang lalu ketika aku masih menempati tinggal di rumah sederhana ini. Aku mendengus nafas pelan, lalu masuk, berjalan sambil membawa buah-buahan. Assalamualaikum. Tika memakai daster bermotif bunga-bunga itu keluar. Mbak, kok sore-sore? Meme kangen ayahnya karena ayahnya sama sekali tidak menjenguk. Kami masuk, ini aku bawakan untuk kalian. Aku menautkan kedua alisku melihat salompas itu menempel di wajah Tika. Apa dia sakit? Bahkan wajahnya ditumbuhi flek dan juga jerawat. Berbeda dengan Tika 3 bulan yang lalu. Mas, ada Mbak Dini, panggil Tika. Aku duduk di ruang tamu karena rumah ini sudah tidak menjadi milikku. Aku sebagai tamu juga harus menghormati tuan rumah. Meme, kenapa ayah nggak datang? Aku tidak sengaja melihat gelem ojek online di atas rak sepatu. Maafkan ayah nak. Mbak nggak usah repot-repot, kalau mau kesini ya kesini aja, nggak usah bawa apa-apa. Tumben wanita itu waras. Nggak apa-apa, Mbak, kamu pakai skincare apa kok glowing? Ya ampun, tambah cantik kamu Mbak. Ternyata benar ya, wanita itu akan cantik setelah menjanda. Aku kaget dengan ucapan Tika. Mas Darin menatap tajam Tika. Lalu Tika membuang muka. Aku yakin kedua manusia ini tidak akur. Sepertinya enak ya jadi janda. Aku semakin terkejut. Apa ini? Kenapa Tika mengatakan itu? Kalau kamu mau jadi janda ya sudah pergi dari sini, kata Mas Darin dengan suara tegasnya. Tika berdiri, dia menatap tajam Mas Darin. Pantas saja Mbak Dini membuangmu, karena kamu itu tidak bisa memanjakan istri. Setelah berucap, Tika menghentakkan kakinya. Brak, sehingga kami yang berada di meja tamu terkejut. Aku sepertinya datang di saat waktu yang tidak tepat. Maafkan aku, ucapku. Tidak apa-apa Tika. Tika saja yang cacat moral, seharusnya dia menghargai kedatanganmu. Bagaimana keadaanmu Mas? Tanyaku. Sungguh keadaan Mas Darin berubah drastis. Pipinya terlihat tirus dan juga bajunya terlihat kucel. Apalagi bau badannya juga tidak seharum ketika bersamaku. Apa Tika tidak melayani Mas Darin dengan baik? Maafkan aku Dini. Aku lama sekali tidak menjenguk Meme. Kami dalam keadaan kesusahan. Setelah bercerai denganmu, aku di PHK. Aku kehilangan pekerjaanku. Ada pengurangan karyawan besar-besaran. Dan aku salah satu karyawan yang ikut dikeluarkan. Entahlah, aku mencari pekerjaan tapi sampai sekarang belum juga mendapat pekerjaan. Mungkin karena usiaku juga sudah tidak muda lagi. Bisnis online Tika juga sedang sepi. Kadang ada order, kadang tidak ada. Aku tidak bisa menjenguk Meme karena aku tidak bisa membawakan apapun. Aku malu. Aku hanya manggut-manggut. Sementara Meme masuk bergelayut di pangkuan ayahnya. Brak, terdengar suara pintu terbuka. Tika membawa tas besar di tangannya. Mas Darin menurunkan Meme dari pangkuannya. Tika, mau kemana? Tanya Mas Darin. Meme di kamar dulu ya, ini ponsel ibu bawa, gak apa-apa lihat YouTube, kataku. Meme nurut dan membawa ponselku masuk ke dalam kamar Mas Darin. Aku mau pulang, aku sudah gak tahan sama pernikahan ini. Aku ingin tertawa terbahak saja kali ini mendengar apa yang Tika katakan. Apa dia mengira jika menikah itu hanya urusan ranjang saja? Baru diuji ekonomi dia sudah tidak kuat mental. Tika, apa maksudmu? Duduk, Mas Darin membentak. Sebaiknya aku pulang. Tunggu, Mas Darin menarik tanganku. Duduk Tika. Tika akhirnya duduk melempar tas yang aku duga isinya baju-baju miliknya. Salompas itu masih menempel di bagian wajahnya. Tika mengusap air matanya yang berlinang. Wanita menatap marah Mas Darin yang berada di sampingku. Pantas saja kamu membuang Mas Darin, Mbak, karena dia tidak becus sebagai seorang suami. Kau yang tidak becus sebagai seorang istri. Maaf, sebaiknya aku pulang saja. Ucapku, aku tidak mau ada di tengah-tengah masalah seperti ini. Tunggu, Din. Jelaskan ketika dulu kamu dan aku bagaimana ketika berumah tangga. Aku gak mau ikut campur, Mas. Jelaskan dan kasih pengertian. Aku mohon. Aku menarik napas. Tika, sebagai seorang istri harus menghormati suaminya. Aku sudah rela panas-panas mencari nafkah dengan pekerja ojek online. Meskipun setiap hari hanya 100-200, tapi aku masih bisa mencukupi kehidupanmu. Tidak menyuruhmu bekerja. Kan belum mempunyai anak, tapi selalu mengeluhkan kurang dan kurang. Ucap Mas Darin. Seharusnya aku tertawa dan senang mendengar ini, tapi aku merasa iba dengan Mas Darin. Dulu Dini hanya aku berikan uang 200 per bulan.
Itu pun harus cukup. Selama sebulan kami mempunyai anak satu dan dia tidak pernah mengeluhkan jika uang yang aku berikan itu kurang. Kau sudah tahu dari awal kalau aku bukan orang kaya. Kenapa kamu malah mau menikah denganku? Justru kamu sendiri yang meminta, tanya Mas Daren. Tika hanya diam. Aku menyesal. Aku menyesal, Mas. Aku juga menyesal telah menjebakmu, mengirim foto ketika aku dan kamu ada di kantor. Mengirim foto kita yang sengaja aku potret ke nomor Mbak Dini. Bahkan aku juga yang mengeluarkan uang karena kamu ditahan. Aku menyesal. Aku terbelalak. Jadi foto itu 5 bulan yang lalu yang dikirim ke nomorku itu rencana Tika. Apa? Sontak Tika menutup mulutnya. Jadi semua itu akal-akalan kamu. Oh, jadi kamu begini ya, Tik. Padahal waktu itu kita sudah tidak mempunyai hubungan lagi. Aku fokus sama Dini, dan kamu yang merusak rumah tanggaku ternyata. Kau menjebakku. Aku akan Mas. Jika pemilik rumah tidak membukakan pintu, maka tamu itu tidak akan masuk begitu saja, sahutku. Tidak perlu menyalahkan Tika. Kalian berdua sama-sama salah. Aku sudah tidak tahan lagi untuk tidak berbicara. Keterlaluan kamu, Tik. Mas Daren mengangkat tangannya. Aku bergegas, menahan tangan itu agar tidak melayang di pipi Tika. Maafkan aku, Mas. Aku melakukan itu karena aku mencintaimu. Jika aku mencintai Mas Daren, seharusnya kau juga tahu bagaimana keadaannya sekarang. Bentakku. Aku tidak bahagia, Dini. Pernikahan itu sunnah dan tidak diambil daur sisi bahagianya saja, ada duka dan suka. Apa kau paham? Umurmu bukannya jauh lebih tua dariku. Kenapa kamu masih dungu? Kata-kata kasarku sudah keluar. Secara tidak langsung kau menghancurkan rumah tanggaku. Kau harus tanggung jawab dan tetap menjadi istri Mas Daren. Tapi kalian balikan saja. Plak, aku melayangkan pukulan di pipi kiri Tika. Balikan? Kau kira rumah tangga ini seperti rumah-rumahan? Seperti permainan? Bisa berbuat seenaknya saja? Kau tidak takut dilaknat sama Allah? Tika langsung diam dan menunduk. Biarkan saja dia pergi, Din. Aku juga tidak suka dengan istri yang seperti itu. Tidak menghargai suami padahal aku sudah banting tulang. Lagi pula aku dan dia juga belum mempunyai anak. Biarkan saja dia pergi. Pergi, teriak Mas Daren. Pergi, Tika. Tika justru diam. Pergi dari sini dan jangan kembali, teriak Mas Daren. Pergi, aku tidak mau mempunyai istri seperti imu. Mas, maafkan aku, Mas. Kini Tika bersimpuh. Mas Daren hanya diam. Mas, aku minta maaf. Aku akan berubah. Jangan usir aku. Aku masih mencintaimu. Aku hanya diam. Sesampai di rumah, mood Meme sudah membaik. Ia tak lagi bertanya tentang ayahnya. Aku sedikit lebih tenang. Semenjak aku di rumah ibu, Meme lebih banyak menghabiskan waktu bersama ibuku. Meskipun gajiku tak sebanyak penulis lainnya, aku masih bersyukur bisa memberikan anakku apa yang ia mau. Dari jeripayahku sendiri, tentunya dengan uang halal. Membuka laptop dan melihat komentar yang berjumlah ratusan itu masuk di notifikasi novelku. Aku tersenyum reka, setiap hari masih banyak yang menyukai tulisanku. Aku bersyukur. Kembali menulis lanjutan cerita episode kemarin, 2 novel kontrak yang akan aku kerjakan yang berjudul Dendam Seorang Ibu, Anakku Sayang, Anakku Malang, dan juga Istriku Menghilang. Ada lagi yang akan aku ajukan, kontrak akhir bulan yang berjudul Bau Bangkai dari Tubuh Anakku. Ya, aku penulis novel horor dan thriller. Tiba-tiba, ada salah satu pembaca setia yang komentarnya membuatku selalu ngakak. Benar, aku mood sekali membaca komentarnya. Bisakah kita bertemu? Jujur, aku menyukai karya-karyamu, autor. Oh, saya harap autor tidak sadis seperti novelnya ya. Hihi, kami pun berkenalan. Aku tak menyangka dia tinggal satu kota denganku. Bahkan aku tidak tahu dia perempuan atau laki-laki. Yang aku tahu dia selalu hadir berkomentar. Boleh ketemu di mana? Jawabku. Dia mengajakku bertemu di kafe. Salah satu kafe saksi cintaku dengan Mas Hendra. Aku mendengus pelan dan akhirnya menyetujui. Dor, apa peluruku berhasil mengenai autor? Aku yakin jika itu salah satu pembaca yang meminta nomor ponselku melalui komentar. Aku membalas pesan masuk tersebut dan dia mengajakku bertemu saat ini juga. Pukul 7 malam aku telah sampai di kafe. Baru kali ini aku akan bertemu dengan penggemar berat novelku. Aku mengirim pesan kepada nomor pembaca novelku. Apa sudah sampai? Tanyaku. Pesanku langsung dibaca. Di dalam kursi nomor 13, aku menghela napas panjang. Berjalan masuk ke dalam kafe. Ting, pesan masuk lagi. Kak,
Kalau sudah sampai duduk di bangku nomor 13, aku ke kamar mandi bentar, kebelet pipis, grogi mau ketemu sama penulis, katanya. Aku terkekeh. Apa iya karena grogi bisa membuat kita kebelet pipis? Aku duduk di bangku nomor 13 yang sudah ada cemilan seperti kentang goreng. Aku menautkan kedua alisku. Hah? Dia ini laki-laki. Aku kira perempuan. Tanya aku dalam hati ketika melihat bungkus rokok. Jika dia benar perempuan, masa dia merokok? Tapi tak jarang wanita sekarang juga banyak yang merokok. Aku menunggu hingga batang hidung laki-laki itu keluar. Ia menghampiriku dan meringis di depanku. Betapa terkejutnya aku, ternyata dia Dimas, laki-laki yang pernah bertemu denganku tempo hari saat kami berada di ruangan mediasi. Ya ampun, kamu? Dunia memang sempit, ternyata Mbak yang nulis. Aku mengangguk. Mbak seharusnya ngomong kalau yang nulis itu Mbak. Kamu aja gak tanya, malah asliku siapa. Ngemeng-ngemeng mau pesan apa? Kebetulan cacing-cacing di perutku ini menari-nari ingin segera diisi. Aku memilih menu yang berada di depan. Memilih bakso saja, kebetulan aku ingin makan bakso. Lama tak berkunjung di kafe ini. Benar tulisanmu bagus Mbak, suka ditebak. Susah ditebak alurnya, apalagi novel Pembalasan Seorang Ibu. Aku membaca dari season 1 sampai 3 katanya. Benarkah? Tentu saja aku tahu. Aku terus memantau siapa saja yang membaca dan memberi ulasan di ceritaku. Si Brondong Tengil ini suka memberikan ulasan dan komentar lucu, sehingga aku tertarik memberikannya nomor ponsel. Awalnya aku menduga jika dia wanita, ternyata dia waria. Bukan, laki-laki tulen. Canda. Mbak, kok bisa membuat alur seperti itu? Dapat inspirasi dari mana? Ya, aku tahu kalau dari otak. Pesanan telah sampai. Bisa nggak kita ketemu lagi setelah ini? Wah, nggak tahu juga. Mbak, kamu nggak sadis seperti apa yang kamu tulis kan? Ya enggak lah. Kirain. Aku tahu jika Dimas ini adik dari Mas Hendra. Tapi aku tidak akan bertanya. Aku memposting unggahan sedang makan di kafe dan membuat instastory. Sementara Dimas juga sama. Dinner sama author kesayangan. Begitu caption yang aku baca. Dan status Dimas yang baru diperbaharui. Sementara aku juga membuat story bertuliskan makan malam sama pembaca setia novel aku. Sama-sama baru kita perbaharui. Kau tidak memotret wajah Dimas, melainkan piring kosong yang berada di atas meja. Nanti malam jangan lupa update lagi. Aku tercandu-candu sama Disti. Aku tersenyum, bahkan Dimas masih mengingat tokoh utama novel yang aku tamatkan 2 bulan lalu. Memang gak ada season 4-nya. Aku belum memastikan, aku sibuk naskah baru yang aku kerjakan. Dimas hanya manggut-manggut. Hari sudah tampak malam. Aku pamit undur diri, begitu juga dengan Dimas. Dia benar-benar gampang akrab. Apalagi dengan tingkah tengilnya yang membuatku geleng-geleng kepala. Aku antar saja deh Mbak, takut kenapa-napa. Kamu gak ingat apa harus Disti dia jalan sendirian dan dihampiri penjahat lalu diperkaos katanya. Ya ampun, itu kan hanya novel imajinasi aku. Dunia nyata gak ada lah. Ayo naik ke mobilku saja, aku antar, bener ini sudah malam loh, katanya. Anak gadis gak boleh pulang malam-malam, ayo naik. Aku kembali terkekeh. Gadis tapi sudah janda, sahutku. Aku pun naik ke atas mobil dan melaju dengan kecepatan sedang. Sudah ayo, meskipun bocah ini tengil. Tingkah lakunya membuatku terkekeh, terasa hilang beban hidupku. Mobil yang kamu tumpami telah sampai di kediaman ibu. Mbak, aku boleh numpang please nggak? Tanyanya. Aku mengangguk, menggaruk tengkukku. Ini sudah malam, bahkan jam 9:30. Jika aku memasukkan Dimas ke dalam rumah, pasti tetangga akan mengunjungiku. Tahu sendiri posisiku sekarang menjadi janda. Jangan, ya ampun Mbak, kalau aku pipis di celana gimana? Aku sudah gak tahan. Laki-laki gak boleh nahan kencing, nanti jadi kencing batu bagaimana? Aku sudah tidak tahan dengan omelan bocah ini. Tapi rumah ibuku sudah ditutup. Hanya sebentar saja Mbak. Tapi kalau ibu tanya kamu siapa, aku harus jawab apa? Mbak ya sudah, keluar. Aku melihat air kencing Dimas yang mengucur ke atas itu. Hanya bisa membekap mulut kami masih berada di dalam mobil. Yah, kamu harus tanggung jawab, Dimas, kataku ketika melihat ponselku terkena air kencing. Lega. Ya, sudah keluar Mbak, ucapnya. Abis kebelet sih, gak bisa ditahan. Ya ampun,
Kamu harus tanggung jawab, kataku sambil menunjuk ke arah ponselku. Aku melempar ponsel milikku itu, kami masih berada di atas mobil sambil berdebat. Ya, aku akan tanggung jawab, kata Dimas. Ia menggelap ponselku. Siniin tisunya. Aku meraih tisu yang berasal di atas dashboard. Kok pipis di dalam situ sih? Ih, kamu jorok. Tiba-tiba ada beberapa orang yang menggebrak mobil Dimas. Aku terkejut. Mbak, ada apa? Kami pun turun dari mobil melihat bapak-bapak itu memegang sentolop. Bapak yang berjaga di pos ronda. Kalian mesum, kita harus arak dan nikahkan, kata salah satu bapak yang aku kenal. Enak saja kalau ngomong, siapa yang mesum? Hardikku. Pak mengeluarkan ponsel miliknya dan memutar rekaman suaraku dan Mas Dimas. Bahkan aku tidak sadar jika dua bapak-bapak ini berada di samping mobil. Hanya sebentar saja, Mbak. Tapi kalau ibuku tanya kamu siapa, aku jawab apa? Mbak, ya sudah keluar. Ya, kamu harus tanggung jawab. Lega. Suara rekaman aku dan Dimas diputar. Aku bergidik. Kalian keterlaluan. Masa mau hubungan badan di dalam mobil? Lihat celana laki-laki itu basah. Hei, aku gak melakukan apa-apa. Aku hanya kebelet pipis. Ini cium celana aku kalau kamu gak percaya. Sudah ketangkap basah masih saja ngeyel. Ayo kita bawa ke kepala desa. Baru menjanda sudah melakukan aneh-aneh di dalam mobil pula. Aku pun lemas seketika mendengar apa yang mereka bicarakan. Hei, ingat janjimu sama Dini? Katanya mau tanggung jawab. Suaramu masa tak simpen? Wis, jangan banyak omong kalian. Harus segera dinikahkan. Aku gak mau desa ini jadi sial gara-gara ulah kalian. Ya ampun, dibilangin kami tidak melakukan apapun. Ayo, teman Pak Met menarik lengan Dimas. Tapi mereka hanya diam sambil membawaku di rumah Pak Kades. Ada apa? Mesum, mau aku nikahkan. Fitnah, siapa yang mesum? Gini-gini aku masih punya amhai dibanding dibilang mesum. Bawa ke Kades dan nikahkan. Wah, mereka memberikan contoh kepada para pemuda yang tidak benar. Bu, aku tidak melakukan apapun. Tolong Dini. Ibu hanya diam dan berjalan sedikit menjauh. Ia merasa malu. Pak, seorang pemimpin desa pun keluar. Ada apa? Dini sama laki-laki ini mesum di mobil, Pak. Bohong, mereka salah paham. Diam, jangan ngelak, kata Pak Mat. Ia mengambil ponselnya lagi dan memutar percakapan kami. Ya sudah, aku akan menikahkan kalian. Panggil Mbah Modem sama beberapa saksi. Panggil ayahmu Ratmi yang akan menjadi wali. Anakmu akan aku nikahkan. Kalau enggak gini malah pemuda desa banyak yang berbuat seenaknya. Aku lemas seketika. Pak Lurah benar percaya dengan hasil rekaman suara yang terpotong itu. Padahal kami tidak melakukan apapun. Kalau kamu lari dan gak mau tanggung jawab sama salah satu anggota warga di sini, kami akan mengeroyokmu, ancam Pak Mat. Baik, aku akan menikahi Mbak Dini. Bahkan celananya masih basah. Sorak pemuda yang berotak mesum itu di belakang kami. Ratmi sama bawa baju bersih, biar dia pakai sama pacar anak kamu, bau pesing, kata Pak Mat. Ibu hanya mengangguk dan menurut. Aku pun hanya bisa pasrah. Gila, harus menikah dengan Dimas secara mendadak. Apalagi aku belum tahu berapa umur Brondong Tengil ini. Berapa menit kemudian ibu membawa baju ganti kami. Walinya mana? Sebentar lagi sampai, kata ibu. Karena aku tidak mempunyai saudara laki-laki. Beberapa menit kakek datang dengan motor kalongnya. Kok bisa itu lo Ratmi? Anakmu malu-maluin. Ya gini kalau didikan salah, kakek mengoceh. Acara ijab kabul telah selesai. Aku benar sudah menjadi istri sah Mas Dimas, meskipun hanya sah di agama belum di negara. Hanya karena dia pipis di mobil justru membawa kami dalam pernikahan. Di mana keluargamu? Kok belum juga datang? Tanya Pak Kades. Perjalanan mungkin Pak. Dicium to punggung tangan suaminya. Tegur Mbah Moden. Dengan tangan gemetar aku mengulurkan tangan. Kalian sudah menjadi suami istri, walaupun hanya siri. Setelah surat-surat sudah terkumpul, kalian harus nikah secara negara. Oh ya Tuhan, kenapa nasibku berakhir seperti ini? Aku yang masih trauma dengan pernikahan justru malah menikahi Brondong Tengil seperti ini. Aku yakin setelah menikah hidupku tidak akan bahagia. Deru mesin mobil berhenti di depan rumah Pak Lurah. Aku yakin jika itu mobil Mas Hendra. Dan benar saja laki-laki itu turun dari mobil lalu membukakan pintu sebelah bangku penumpang. Keluar wanita yang kuyakini dia wanita itu pasti ibu dari kedua kakak beradik ini. Dimas, kok bisa?
Tidak mengucapkan salam, wanita itu berjalan dan menatap nyalang kami berdua. Apalagi dengan tatapan Mas Hendra, kulihat bola matanya saja hampir keluar karena saking terkejutnya. Kamu benar-benar membuatku malu. Plak, wanita itu menampar pipi Mas Dimas. Bu, jangan pukul Dimas dong. Sakit tahu, ketampanan Dimas akan berkurang seperempat. Nanti kalau dipukul ibu, lagi pula ibu kan menyuruh Dimas untuk menikah. Nah, ini sudah Dimas nih wujudkan keinginan ibu, ucap Brondong Tengil. Itu sampai nyengir kuda, tidak ada wajah bersalahnya sama sekali. Tapi bukan begini caranya. Ibu harus tahu bobot bibit bebet dari calon istri kamu. Kamu kerja apa? Gak kerja, Bu. Kok bisa kamu menikahi wanita pengangguran? Waduh, sudah terlihat jika dia benar tidak menyukai. Maaf, saya tidak bekerja dan saya janda anak satu. Karena aku dulu mengingat wanita ini tidak menyetujui hubunganku dengan Mas Hendra karena aku janda. Loh, ya ampun Dimas, kamu menikahi janda anak satu, tanyanya sambil berkacak pinggang. Dimas, kamu kok bisa sampai seperti ini, bagaimana? Mereka mesim di mobil, Bu, jawab Pak Mat. Gara-gara kompor meledak itu aku harus berhadapan dengan situasi seperti ini. Kok bisa? Ini kompor meledak itu akhirnya mengeluarkan ponselnya kembali. Aku yakin dia akan memutar rekaman suara yang tidak utuh. Benar saja, setelah mengeluarkannya, Dimas ketika berbincang di dalam mobil pun diputar kembali. Wanita tua itu membekap dadanya, ia menutup mulutnya menganga. Kamu seharusnya itu menikahi wanita benar-benar. Jika belum ada ikatan, sudah bisa diajak main, lalu bagaimana terusnya? Dimas, jelas-jelas wanita tidak mempunyai akhlak. Kamu nikahi dia, jujur ibu kecewa denganmu. Sudah, jangan pulang. Anggap saja hubungan kita putus. Kamu sudah tidak lagi menjadi anak ibu. Ayo Hendra, kita pulang. Kok bisa ini terjadi, kalian keterlaluan. Ternyata benar dugaanku, kalian ngedate di kafe itu. Oh, ternyata Mas Hendra kepo dengan Instastory milikku. Aku hanya diam, biarkan saja dia berasumsi jelek. Meskipun aku menangis darah. Mereka pun tidak akan percaya apa yang terjadi sebenarnya. Rekaman suara itu benar-benar menjojokkan, seperti melakukan hubungan suami istri. Ibu kok tega sih? Wanita tua itu tidak menjawab. Ia justru masuk ke dalam mobil. Mbak, aku izin tinggal di rumahmu ya. Aku sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Ibu sudah mengusirku. Sebelum aku mendapat kontrakan, boleh kan aku menginap di rumahmu? Ya boleh, sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri. Ya wajib satu rumah, meskipun orang tuamu tidak setuju. Gak apa-apa, ibu mesti hubungan kalian, jawab ibuku yang ternyata mendengar. Aku memijat pelipisku yang berdenyut. Rasanya memang aneh, mempunyai hubungan dengan kakaknya, ternyata tiba-tiba aku menikah dengan adiknya. Ini sangat-sangat membuatku merasa pusing. Ya, memang begitulah takdir, tidak ada yang tahu. Terkadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai apa yang kita inginkan. Ya udah masuk, kataku dengan suara yang ketus. Bagaimana tidak, Dimas justru malah dia mematung seperti orang kerasukan. Apalagi ia menatapku begitu dalam, menjadi ngeri sendiri. Hampir kututup kembali pintuku. Parkir mobil yang benar, setelah itu masuk, kataku. Aku bergegas masuk ke kamar. Ternyata Meme sudah dipindahkan ibu ke kamarnya. Ya ampun, nanti Meme bisa nerima Dimas gak ya? Tanya aku dalam hati. Aku mengambil piyama dan hendak memakainya. Ketika hampir melepas bra yang aku kenakan, tiba-tiba Dimas masuk. Dimas? Tegurku. Maaf, ucapnya. Sudah belum? Bentar, kataku. Aku dengan cepat mengambil baju tidur. Sudah ya? Sudah. Dimas, lain kali itu ketuk pintu dulu kalau mau masuk. Jadi gini kan, kamu itu nyebelin. Mau apa? Tanya aku ketika Dimas hendak menyusul tidur di atas pembaringan. Ya bobok lah, bobok sama mbak. Aku mendengus pelan. Awas ya kalau kamu mendekat. Ini areaku, ini areamu. Jangan sampai melewati garis ini. Ya ampun mbak, kamu kira aku ini misum, terus cari-cari kesempatan sama kamu setelah kamu itu tak nikahin. Ya enggak lah, aku gak akan mau kalau gak sama-sama suka. Kalau maksa malah kesannya itu seperti pemerkosaan, sahutnya. Gak kalah sinis dariku. Nah kan, benar sekali, aku hanya ngomong beberapa kata, dia ngomong begitu banyak kata. Sudah kunilai si Dimas suka bacot. Setelah beberapa jam, aku memejamkan mata. Aku merasa ada benda berat yang berada di atas dadaku. Gegas aku membuka mata.
Begitu terkejutnya aku melihat kaki Dimas berada di dadaku. Ya ampun. Aku menepuk kaki itu hingga kasar. Dikondisikan dong kakinya. Masa kakimu hampir masuk mulutku? Kok bisa? Namanya aja orang tidur, mana aku tahu, Mbak. Kamu kalau tidur persis kayak jaran ya. Kamu gak bisa diem, anteng gitu. Muter kayak anak kecil. Dimas hanya diam. Kurasa malam ini akan menjadi malam panjang, bukan karena memadu kasih, setelah menjadi pengantin baru, justru karena kami berdebat. Kutatap jam di dinding lalu aku kembali tidur. Hanya sebentar menutup mata, aku dikagetkan dengan alarm yang berasal dari ponsel Dimas. Dimas, alarmmu itu loh. Dimas, ku tepuk-tepuk punggungnya. Ya, ada apa Mbak? Alarmmu berbunyi. Oh ya ampun, sudah jam 4. Katanya langsung bangun dari tempat tidur, duduk sebentar sambil memijat pelipisnya. Mau kemana? Ambil air wudhu, sholat. Memangnya Mbak gak sholat? Tanyanya yang mengagetkanku. Ternyata di balik sikap yang tengil, dia juga rajin beribadah. Aku tertampar setelah mendengar apa yang ia tanya. Jujur, setelah berpisah dengan Mas Daren, aku begitu jauh dengan Sang Pencipta. Aku jarang menjalankan kewajibanku sebagai umat Islam. Kamu tahu letak kamar mandi? Tanyaku. Dia menggeleng. Baik, aku antar. Aku beranjak dari kamar lalu mengantar Dimas ke kamar mandi. Sudah selesai? Dia hanya menjawab dengan anggukan. Boleh pinjam sarungnya enggak? Aku mengingat jika beberapa baru Mas Daren dan sarung Mas Daren ada yang masih tertinggal di sini. Ini, Mbak enggak sholat? Tanyanya. Aku malu namun aku menggeleng. Kenapa? Halangan? Aku lagi-lagi malu. Enggak halangan kok, enggak sholat. Setelah itu ia pun salat. Aku kembali meringkuk membelakanginya yang sedang beribadah, berniat tidur sebentar sebelum jam di dinding berangkat ke sekolah. Ketika aku mengingat belum menulis dan novelku belum update, akhirnya aku bergegas mengambil ponselku dan buru-buru menulis dengan cepat. Nulis novel ya? Tanyanya sambil melipat sarung. Aku mengangguk. Kita ini sudah menikah Mbak, mau gak mau kita harus menerima. Aku tahu Mbak tidak menerima pernikahan ini, tapi pernikahan ini itu bukan main-main. Kuharap Mbak mengerti. Aku hanya diam. Ku menganggap omongan Dimas hanyalah angin lalu. Mbak, aku menoleh. Aku akan tinggal di sini. Kalau nggak gitu kita cari kontrakan bersama. Aku juga mampir beli rumah. Mbak cari-cari aja rumah yang bagus. Kita tinggal bersama. Aku sepertinya salah dengar deh. Aku justru menebak jika berondong ini akan menalakku, justru malah dia ingin mengajakku tinggal satu rumah bersama. Aku izin minta surat-surat, nanti aku urus dan kita akan menikah secara agama. Aku melotot mendengar ucapannya. Kalau ngantuk tidur lagi sono, kataku. Dia membalikkan tubuhnya, menatapku dalam dan tersenyum. Kok gitu? Aku serius loh. Aku meringkuk kembali dan enggan menatapnya. Mbak, dia menepuk pipiku. Cari iklan rumah, kalau ada yang bagus kita ambil. Kamu serius? Iyalah, kamu kan sudah jadi istri Dimas. Ya ampun, kamu serius menganggap aku ini istrimu? Lah tadi kita melakukan ijab. Mbak, kira kita hanya main-main rumah-rumahan sama Pak Kades, katanya dengan suara ketus. Mbak, itu harus menerima. Siapa tahu memang kita berjodoh dengan menikah secara tidak sengaja seperti ini. Mau kemana? Masak, jawabku singkat. Ikut. Tidur aja sono, kataku sedikit mendorong Dimas. Enggak, sebagai suami yang baik aku harus membantu istri, katanya. Aku bergidik mendengar apa yang Dimas katakan. Tidak peduli dengan dia, aku pun mulai memasak, mengambil perlengkapan masak yang berada di lemari sayur. Memotong dan meracik bumbu. Katanya mau membantu tapi dia malah diam. Jangan, bagian berat aku saja. Siniin, nanti kamu kena letusan minyak panas, katanya sambil mengambil ikan bawal yang hendak aku goreng. Dengan cepat dia memasukkan ikan bawal itu ke dalam wajan. Wah, ternyata aku hebat, katanya sambil tersenyum. Goreng ikan telah selesai. Dimas membantu menggoreng bahan itu. Mbak, nanti aku pulang ke rumah ibu setelah pulang kerja. Aku ngambil baju-baju aku, terus aku kesini lagi. Jangan tungguin aku pulang ya, kayaknya aku sedikit malam sampainya. Aku hanya diam. Mbak, aku boleh kan tinggal di sini? Boleh nggak? Boleh nggak boleh, harus boleh karena kamu sudah jadi istriku. Aku suamimu, katanya. Terserah kamu. Setelah menggoreng cabai beserta kawan-kawan, ia meletakkan cabai itu di atas cobek dan mulai nguleknya. Kalau nggak bisa jangan maksa. Enggak,
Bisa-bisa, tenanglah, katanya. Aku hanya bisa diam. Sarapan telah selesai, ku masak. Dimas membantuku 6%, dari mulai menggoreng dan lain-lainnya. Mbak, aku mandi dulu mau kerja soalnya. Jujur setelah menikah dengan Daren, aku tidak pernah dibantu ketika memasak. Tapi aku melihat ada sisi baiknya Dimas. Sebelum berangkat kerja, sarapan dulu, kataku. Dia masuk ke dalam kamar mandi. Sarapan dulu, Dim. Loh, kok nggak dituangin? Katanya menatapku penuh harap. Bisa nuang sendiri kan? Istri itu bisanya gitu menuang sarapan untuk suaminya. Karena tidak mau debat, aku menuangkan nasi beserta sayur bening. Nah gitu baru istri soleha. Ia mulai makan. Wah mbak, masakanmu enak banget. Sudah dari dulu, kataku. Dia memakan dengan lahapnya. Setelah makan mengeluarkan dompet dan memberikan kartu ATM kepadaku. Kamu kan istriku, aku wajib memberikan nafkah. Uang suami, uang istri, seluruh uangku ada di dalam ATM. Mbak bisa bawa dan kelola dengan baik, ucapnya sambil memberikan kartu ATM. Meletakkan kartu itu di depanku. Pinnya 2 sama 6 kali, katanya. Aku sudah punya uang sendiri. Dimas mendengus. Ini sudah kewajiban. Kalau aku nggak ngasih uang, aku yang dosa. Mbak, aku ini seorang suami yang baru saja menikahimu. Aku memang masih muda, tapi aku tahu apa itu arti pernikahan. Sudah, terima aja. Aku berangkat dulu. Apa sih? Ciumlah kayak suami istri pada umumnya. Masa iya suami mau kerja malah dicuekin? Ais, sudah ya drama rumah-rumahannya. Aku ngantuk. Mbak, kok kamu gitu sih? Kita sudah nikah loh. Kita sudah sah menjadi sepasang suami istri. Bahkan meskipun kita melakukan hubungan fisik juga sah saja. Dia mendekat ke arahku dengan tatapan nakalnya. Ah, Dimas. Mbak, aku ini suamimu loh. Harusnya sopan dikit. Dia mengulurkan kembali tangannya. Mau tidak mau aku menerima dan mencium punggung tangannya. Dia mencium keningku. Aku tersentak kaget. Hati-hati di rumah. Ingat aku pulang malam, katanya. Setelah itu ia bergegas keluar. Aku mengekor di belakangnya. Dia masuk ke dalam mobil yang mengakibatkan kita menikah itu. Lalu mobil hitam melaju dengan kecepatan sedang. Sebelum berjalan dia melambaikan tangan dan tersenyum ke arahku. Ya ampun, aku masuk kembali ke dalam rumah menatap kartu ATM yang diletakkan di atas meja makan. Mengambil dan memasukkan ke dalam dompetku. Terkekeh mengingat bagaimana Dimas sok dewasa dan sok menjadi suami yang baik. Jujur dia lucu sekali ketika memerankan sebagai suami kayak dibuat-buat. Tak bisa menahan tawa, aku pun tertawa sendiri sambil mengingat dia mencium keningku dan aku mencium punggung tangannya. Dasar bocil, kenapa aku juga ikut gila? Mau juga mencium tangannya? Aku menggelengkan kepalaku, masuk kembali ke dalam kamar dan melanjutkan diri berkutat di depan laptop. Malam ini Dimas meminta haknya. Setelah membersihkan diri di kamar mandi, aku memilih untuk kembali ke dalam kamar. Menahan napas agar tidak salah tingkah. Bagaimana tidak, aku baru saja menyatu dengan Dimas dan itu membuatku sangat malu. Memutar gagang kenop kamar dengan cara perlahan. Aku masuk, ternyata Dimas sudah meminjamkan mata sambil memeluk guling milikku. Aku menatap wajahnya lamat-lamat. Setelah itu melintas lagi bayangan bagaimana dia membuatku melayang-layang. Aku tersenyum sendiri lalu duduk di depan komputer. Selama 2 jam, aku berkutat di depan komputer dan 1 bab telah selesai. Gegas aku mengupdate tulisanku. Novel baruku benar sudah jadi. Aku tersenyum mengembang. Menguap. Mataku terasa pedih dan mengantuk. Ponselku tiba-tiba berdering. Aku mencoba melihatnya. Ternyata nomor Hendra. Tanganku terulur menerima panggilan masuk tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Din. Lagi apa? Mas Hendra, jika tidak penting jangan menghubungiku. Aku tidak ingin dicap sebagai pelakor. Ingat, aku adik iparmu. Sekarang dan istrimu juga sudah hamil kan? Kataku. Entah aku merasa tidak suka jika Mas Hendra menghubungiku lagi. Bagaimanapun dia suami orang lain. Din, seharusnya kau berpikir beribu-ribu kali jika ingin menikahi adikku. Aku belum bisa melupakanmu. Aku sudah melupakanmu. Sudah, jangan hubungi aku lagi, Hendra. Aku terganggu. Sayang, sini. Sayang, kita ulang lagi. Kamu di atas, aku di bawah ya. Au, kamu gemes banget. Aku suka. Aku menoleh ke belakang, menatap Dimas dengan tatapan datar.
Begitu sebaliknya dia juga menatapku dengan tatapan membunuh. Sayang, siapa sih yang telepon? Ayo sini. Aku masih mau nambah. Dimas, panggilku. Aku menjauhkan ponselku dariku. Dimas merebut ponselku dan menekan tombol berwarna merah dengan sangat kasar. Sejak kapan kamu bangun? Tanyaku. Sejak kamu menerima panggilan telepon dari kakak aku. Kok kamu malu-maluin sih? Seharusnya gak vulgar seperti itu. Biarin, biar gak ganggu istri orang lagi. Sini Bobo. Aku mengira Dimas marah, ternyata dia menarik tanganku. Dan aku pun tersungkur dan berbaring di sebelahnya. Apa sandinya? Kok kepo sih? Dikasih sandi segala. Apa sandinya? Aku ini suamimu, berhak tahu sandi ponselmu. Kalau enggak dikasih tahu, dia menatapku dengan tatapan nanar. Ah, apa sih? Jangan mesum. Aku menelan ponsel, menekan ponsel dengan ibu jari. Sandinya pun terbuka. Dimas memblokir nomor Mas Hendra dan memasukkan nomor itu ke dalam daftar hitam. Lalu tersenyum. Setelah memblokir nomor tersebut, selesai. Jangan sampai dibuka lagi. Kalau dibuka, awas. 7 hari 7 malam kamu gak akan bisa berjalan. Aku yakin selama itu gak akan aku lepaskan. Lalu dia mendekap tubuhnya dan menciumi pundakku. Sayang, ulangi lagi yuk. Habis, kamu enak banget. Aku baru pertama kali dan ini membuatku candu. Aku menggeleng. Enggak, sekali lagi, kan ini malam pertama kita. Dimas, aku capek. Dosa menolak suami. Kamu tinggal tiduran, aku yang main, katanya. Aku hanya bisa pasrah, bagaimanapun dia memang suamiku sekarang. Ia menelisikan tangannya di sela-sela bajuku. Ah, Dimas, Dimas. Dia malah terkekeh dan mendekatkan wajahnya ke wajahku. Tangan kekar itu menepuk pipiku. Sayang, mandi, ayo, subuh. Aku membuka kelopak mata, ternyata aku tidak ke kamar mandi dan ketiduran. Kalau gak mau subuh, nanti dapat serangan fajar loh, katanya. Aku langsung lari ke kamar mandi sambil melilitkan handuk di badanku. Ya, mandi wajib. Hatiku dag-digduk. Mau ditaruh di mana ini wajahku? Aku sangat malu mengingat kejadian semalam. Kok bisa sih, sesalku mengingat kejadian semalam. Buka pintu, tidur di kamar mandi. Aku kenal betul pemilik suara itu. Iya, bentar lagi. Pagi ini sangat dingin sekali, ditambah harus keramas juga. Dingin, kataku sambil menggigit. Mandi selesai, aku pun mengambil handuk dan melilitkan kembali sebatas dada. Apa sih? Cibirku. Berjalan melewatinya masih memperhatikanku. Kamu udah mandi? Kurang fokus atau gagal fokus? Aku sudah ganti baju, berseri, sudah mandi. Aku menoleh ke arahnya. Senyum-senyum sendiri, nanti kesurupan. Ayo cepat, ambil air wudhu, titahnya. Lalu ia mengibaskan sajadah. Sajadah itu berjajar. Dia juga menata sajadahku. Aku mengangguk lalu mengambil air wudhu. Jangan banyak pikiran, jangan terlalu diporsir. Sekarat aku suamimu, kebutuhan rumah tangga aku yang jamin, katanya. Aku tahu maksud Dimas. Dia melarang aku melahirkan novel banyak karena aku baru saja posting novel baru dan kurasa berondong tengil ini sudah melihat hasil karyaku. Memakai mukena dan sholat bersama rasanya adem sekali. Dia mengulurkan tangannya dan aku mencium. Aku kerja, jaga diri baik-baik. Aku lupa belum nurunin hasil belanjaan kemarin. Aku bahkan kelupaan. Kami pun bergegas keluar dan mengambil barang belanjaan. Mau masak apa pagi ini? Sambal tomat sama tahu tempe gimana? Ide yang bagus, simple tapi enak. Kami berjalan membawa barang belanja. Akan bersiap-siap memasak pagi ini. Hanya membutuhkan waktu 1,5 jam, masakan kami telah selesai. Kayaknya enak, sayang. Enak kayak kamu, katanya. Aku menghentikan tanganku. Enak kayak kamu semalam. Mas, cukup. Ayo sarapan, kataku. Aku ganti baju kerja, terus kita makan bareng. Ingat, jangan buka blokir nomor WA kakakku. Aku mengangguk paham. Hari ini aku akan mengurus surat-surat agar kita mempunyai akte nikah. Aku mengangguk kembali. Sayang, kamu jangan banyak-banyak bikin novel. Aku takut kamu stres. Tuangin lebih banyak lagi sambalnya. Terima kasih. Kami sarapan bersama. Dimas melirikku sambil menyuapi dirinya. Entah apa yang ada di dalam otaknya. Sambalnya enak. Tambah lagi. Gak usah makan nasi, makan sambal aja, sindirku. Nanti perutmu sakit. Dimas tersenyum. Alhamdulillah, istriku mulai perhatian. Aku hanya diam. Nanti aku lembur kayaknya, kalau butuh apa-apa pakai uangku saja. Aku berangkat dulu ya. Dia meraih tanganku dan mencium punggung tangannya.
lalu mengecup sekilas bibirku. Jantungku semakin berdetak tak karuan. Hati-hati, ucapku, mengekor di belakangnya. Dia masuk ke dalam mobil lalu melambaikan tangan. Din, panggilnya. Pagi-pagi seperti ini ada apa? Ada apa, Mas? Tanya aku. Mas Daren datang. Dia memakai motornya. Aku mau minta tolong. Memangnya ada apa? Din, Tika keguguran. Aku gak punya uang buat kuretasi. Ia meminjam uangnya boleh? Izin pinjam uang kamu boleh? Memang berapa? 4 juta. Aku menautkan alis. 4 juta? Bukannya pembayaran proses kuretasi hanya 2 juta? 4 juta? Tanyaku lagi. Mas Daren mengangguk. Iya, 4 juta. Aku mengangguk. Ya, minta nomor rekening. Aku gak ada cash. Aku mengirim saldo 4 juta di nomor rekening Mas Daren. Terima kasih. Semoga rezekimu semakin lancar. Aku langsung pulang ya, Din. Terima kasih, setelah menabung aku akan mengganti uangmu. Maafkan aku merepotkan. Aku mengangguk. Menatap nanar Mas Daren. Sekarang hidupnya jauh lebih susah dariku. Aku tidak merasa senang melihatnya dengan kondisi seperti ini. Akan tetapi aku kasihan. Din, panggil ibuku. Kamu minjamin uang ke mantan suamimu? Kenapa kamu gak izin dulu sama suamimu? Kan itu uang Dini, Bu, bukan uang Dimas. Din, meskipun itu uangmu, kamu harus belajar terbuka dengan pasangan. Lagi pula kenapa Daren minjam uang ke kamu? Bukannya keluarga istrinya kaya raya? Entahlah, Bu, jangan berprasangka buruk. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah. Seharusnya kamu itu tidak meminjam ini. Uang Daren. Dia saja tidak peduli dengan anakmu saat ini. Semenjak pisah denganmu, kurasa dia tidak pernah menjenguk Meme. Kamu jangan terlalu lemah dan jangan terlalu baik dengan Daren. Aku menarik napas panjang, mengeluarkan dengan tenang. Bukannya aku lemah, Bu. Aku hanya ingin membantu sesama manusia. Kataku langsung masuk ke dalam kamar. Terima kasih Bunda Cantik sudah mengikuti kisahnya hingga selesai. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.